lagi dengan saya Lose Jenny atau Lose Jays ya adik-adik. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu minggu kita sudah lalui bersama-sama di dalam kasih anugerah Allah. Dan hari ini kita kembali mau memuji Tuhan. Tapi ada bagian firman Tuhan yang Lose Jenny ingin bacakan bersama-sama untuk kepada adik-adik yang terdapat di dalam Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Yang bunyi demikian. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Adik-adik, biarlah pada hari ini kita datang dengan hati yang mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan turun-temurun dari nenek, opa kita, papa, mama, sekalian kepada adik-adik, nanti kepada yang lainnya juga. Oleh sebab itu, mari kita datang untuk menyembah kepada Dia Tuhan Allah kita dengan mengatakan, Bapa, ku datang padamu. Aku datang, adik-adik datang untuk menyembah Tuhan, memuji dan membesarkan namanya. Siapkan hati kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Lose Mary akan memimpin kita masuk dalam pujian Bapa, ku datang padamu. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami terus mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Kami mau datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berkati kami boleh memuji Engkau dengan sungguh-sungguh, dan biar Engkau yang memberkati setiap kami. Walaupun kami ibadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Tuhan hadir memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, kalian barusan saja menaikkan pujian Bapa, ku datang padamu. Kalian sudah datang dengan segenap hati kalian untuk menyembah Dia.
Adik-adik, bukan hanya sekedar kita datang menyembah Tuhan dengan keberadaan adik-adik menaikkan pujian, tapi sesungguhnya Tuhan sangat bersuka cita ketika kalian bukan hanya sekedar datang untuk menyembah Dia, tetapi kalian juga membuka hati kalian. Gimana caranya membuka hati, Lose? Nah, membuka hati artinya apa? Kalian sungguh ada kerinduan di dalam hati kalian bahwa kalian mau mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang kalian akan dengarkan itu tertanam dalam hati kalian. Kalian ingat dalam pikiran kalian bahwa sungguh Tuhan Allah yang hidup. Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah melupakan kita. Itu janjinya yang ada dalam firman Tuhan. Yang hari ini Lose masih tetap ingat. Adik-adik, kalau kalian sungguh rindu untuk menyembah Tuhan, bukalah hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian yang akan dinyanyikan oleh Lose Mary, kubuka Alkitab dan kusimpan dalam hatiku. Buka Alkitab, lalu membaca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbunga, 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 berbunga. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbunga, 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 berbunga. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada teman kita yang akan mempersembahkan pujian. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sembah para bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum sembah para bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, sebelum kita memulai belajar firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik, dan tolonglah Setika bisa menjelaskan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kalian tahu benda apakah ini? Ya, ini adalah Alkitab. Alkitab berisi firman Tuhan, buku yang berisi firman Tuhan. Lalu, benda apakah ini? Ini adalah kantong persembahan. Biasanya kalau kita beribadah di gereja,
ada kantong persembahan yang diedarkan untuk adik-adik juga mama papa memberikan persembahan. Tapi karena kita sekarang ibadahnya secara online, jadi persembahannya juga diberikan secara online. Nah, yang terakhir, apakah ini? Ya, ini adalah cawan perjamuan. Umat Tuhan menggunakan cawan perjamuan ini untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tuhan Yesus meminta umatnya untuk melakukan yang namanya perjamuan kudus menggunakan cawan. Makan roti dan minum anggur menggunakan cawan itu sehingga kita bisa mengingat kalau Tuhan Yesus itu sudah mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, sekarang kita ibadah secara online ya, jadi mungkin adik-adik tidak bisa seperti dulu melihat bagaimana perjamuan kudus dilakukan, juga tidak bisa melihat bagaimana kantong persembahan diedarkan. Juga kita belajar firman Tuhan sekarang secara online. Puji-pujian kepada Tuhan juga secara online. Tapi Losu bersyukur sekali dan senang sekali karena adik-adik tetap setia beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Tuhan Yesus juga sangat senang karena adik-adik tetap setia beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan dengarkan lagi cerita tentang apa saja sih yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka berkumpul. Nah, ketika mereka berkumpul bersama dengan umat-umat Tuhan yang lainnya, mereka ternyata sering sekali berdoa bersama adik-adik. Juga mereka saling tolong-menolong, mereka melakukan perjamuan, dan tentunya mereka belajar firman Tuhan bersama-sama. Murid-murid Tuhan Yesus sering sekali adik-adik ya menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Dan Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada murid-muridnya melalui Roh Kudus, sehingga ketika mereka menyampaikan firman Tuhan, orang-orang yang mendengarkannya bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu hari kedua murid Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes, pergi ke Bait Allah. Lalu apakah yang terjadi di sana? Mari kita dengarkan ceritanya. Bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan. Setiap pagi ada seorang yang kakinya lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Ia duduk di gerbang Bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang yang lewat. Suatu sore, Petrus dan Yohanes pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang yang disebut Gerbang Indah. Ketika Petrus dan Yohanes masuk, orang lumpuh itu meminta sedekah kepada mereka. Pengemis itu mengharapkan sesuatu, tapi Petrus berkata ia tidak punya emas dan perak. Tapi aku akan memberikan kepadamu apa yang aku punya. Dan ia berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Lalu orang lumpuh itu bisa berdiri dengan kedua kakinya menjadi sembuh. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat. Pengemis itu sangat bersuka cita dan memuji-muji Allah. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam Bait Allah. Semua orang di Bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat Allah yang terjadi. Wah, luar biasa adik-adik ya, si lumpuh itu bisa menjadi sembuh. Siapakah yang menyembuhkan si lumpuh? Apakah Petrus atau Yohanes? Tentu bukan adik-adik ya, yang menyembuhkan si lumpuh itu adalah Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang berada di Bait Allah yang melihat kejadian itu menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus benar adalah Allah yang hidup. Wah, Tuhan Yesus hebat adik-adik. Nah, apakah adik-adik juga mau dipakai seperti Petrus dan Yohanes, dipakai Tuhan secara luar biasa dalam melayani Tuhan? Nah, kalau adik-adik mau, sepercaya adik-adik pasti bisa. Karena Tuhan akan memberikan adik-adik kekuatan melalui Roh Kudus untuk melayani
Tuhan. Nah, adik-adik bisa melakukan hal-hal yang mudah dulu seperti berdoa bagi orang lain, atau adik-adik bisa menjadi anak-anak yang taat, atau adik-adik bisa menceritakan firman Tuhan kepada keluarga, saudara, atau teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, atau adik-adik juga bisa melayani seperti di ibadah online ini. Adik-adik melihat ada teman-teman yang melayani melalui pujian, melalui membacakan ayat hafalan, juga ada teman-teman yang memimpin doa. Adik-adik tentu saja bisa melayani Tuhan seperti itu. Dan Tuhan sangat senang jika adik-adik mau melayani Tuhan. Jika adik-adik mau untuk melayani Tuhan, kita mau sama-sama juga meminta pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Mari kita berdoa, sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus kepada kami, memberikan kami kekuatan melalui Roh Kudus. Tolong kami ketika kami melayani Engkau, walaupun masih kecil, walaupun hal-hal yang sederhana, Tuhan yang memberikan kekuatan sehingga kami mampu untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan yang tolong kami untuk bisa berani dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk ayat hafalan kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Teman kita akan membantu Lose membacakan ayat hafalan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kalian sudah membuka hati kalian untuk datang menyembah Tuhan, membuka hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Lose percaya adik-adik diberkati oleh firman Tuhan hari ini melalui Lose yang mengajar firman Tuhan. Amin. Katakan dong, amin. Amin. Ya, adik-adik, dengan ucapan syukur kita tetap juga dapat memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui persembahan materi. Yang salah satu adalah persembahan materi yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mengapa harus persembahan materi? Karena gereja Tuhan membutuhkan dana untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di gereja Tuhan dan bahkan ada dalam dunia ini. Melalui persembahan adik-adik, gereja bisa membantu para orang-orang yang tidak mampu melalui pelayanan diakonia, memberikan sembako, memberikan perhatian kepada mereka. Melalui persembahan kalian, pemberitaan Injil dapat diberitakan kepada banyak orang. Ya, melalui pelayanan apa? Melalui pelayanan misi gereja Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, biarlah dengan ucapan syukur kita membawa persembahan kita melalui rekening BCA yang seperti biasa dan melalui barcode yang ada di atas. Ya, mari kita persembahkan persembahan kita dengan Lose Mary akan memimpin kita di dalam pujian persembahan. Yuk kita memberikan persembahan kita dengan penuh ucapan syukur dengan pujian Aku Diberkati. Sekali lagi ya.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami telah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Sekarang kami akan memberi persembahan. Kiranya persembahan ini berkenan bagi-Mu dan bermanfaat bagi pelayanan di gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik yang terkasih, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh bersyukur dari awal, pertengahan, sampai akhirnya ibadah kita, Tuhan sudah memberkati setiap kita. Dan saat ini, biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami ucapkan kepada Engkau, Tuhan Allah yang mengasihi kami anak-anak-Mu. Tuhan Allah yang senantiasa menyertai, membimbing, dan tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Biarlah melalui ibadah kami hari ini, firman-Mu yang telah kami dengarkan, biarlah kami boleh menjadi seorang anak yang taat, setia mengikut Tuhan di dalam masa-masa panggilan hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang duduk di bangku sekolah dasar. Tuhan, berkatilah setiap anak-anak-Mu, dan biarlah berkat-Mu Engkau curahkan atas kehidupan mereka semuanya. Tuhan Allah yang mengasihi kami, keselamatan daripada Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memberikan kesehatan kepada setiap keluarga-keluarga yang Kau kasihi, memberikan berkat-berkat-Mu Kau curahkan atas kehidupan mereka. Dan di dalam masa-masa pendidikan ada hikmat yang daripada Tuhan Kau curahkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Attention please. Wah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa ibadah hari ini adalah ibadah yang sungguh diberkati oleh Allah. Dan saat ini Lose tidak sendirian adik-adik. Ada Lose Mary yang selalu mendampingi Lose Jenny di dalam pelayanan sekolah minggu. Lose Mary. Lose Mary, ini dia Lose Mary. Terima kasih ya Lose sudah bisa melayani bersama dengan Lose Jess di dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih juga Lose Jenny. Iya. Lose Mary, ada pengumuman apa yang ingin disampaikan hari ini? Oke, pengumumannya mungkin untuk proyek ketaatan saja Lose ya. Tetap Lose mendorong kalian untuk tetap taat melakukannya ya, walaupun mungkin wah Lose bagaimana nih proyek ketaatan terus, tapi itu menolong kita bertumbuh di dalam Tuhan ya. Jadi mendorong kita untuk tetap taat kepada Tuhan. Terus ada family altar ya adik-adik, dan tetap jaga kesehatan tentunya ya adik-adik ya. Tetap semangat belajar walaupun dari rumah ya. Mungkin ya bosan juga ya adik-adik belajar dari rumah, tetapi tidak juga tahu walau tidak semangat di mereka. Hebat dong kalau begitu. Dan minggu depan itu Lose ya, itu hari Selasa ada upacara 17 Agustus. Ternyata bangsa kita ulang tahun Yang ke 76. 76. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan walaupun di masa-masa pandemik, Iya. tapi kita tetap bisa merayakan
Dirgahayu Republik kita Indonesia yang ke-76. Dengan semangat, dengan sukacita, kita boleh menyambut dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oke, demikian pengumuman dari kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua. Bye-bye. Dadah.